angin gede dari luar ke dalam. Ada barang juga yang jatuh dari belakang, lentang gitu. Orang-orang pada istighfar semua tuh di depan tuh yang pada ngaji. Dan jam 1 malam, pas jam 1 malam, mama saya bangun, dia bilang ikhlas ya. Dapat 1 bulan dari kakek saya meninggal, ibu saya bang. Ibu saya sering ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kepslo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang cukup jauh. Iya betul, dari Kalimantan, Bekasi, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu ngekos di salah satu tempat yang ternyata isinya merinding pokoknya. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo. Siapa namanya bang? Hendrik bang. Bang Hendrik. Iya betul. Nah, by the way Bekasinya di mana bang Hendrik? Bekasi Barat bang. Bekasi Barat. Iya. Oke, sapa dong bang warga Bekasi. Halo warga Bekasi. Iya, Bekasi digoyang lagi nih. Dan kita terima kasih Bang Hendrik ya udah jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini buat bagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Tahun berapa sih kejadiannya, Bang? Tahun 2015 bang. 2015 ya, berarti udah 8 tahun yang lalu. Iya betul. Oke, udah hampir 9 tahun berarti nih. Iya. Oke, tahan dulu Bang Hendrik ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Hendrik, kisah pengalaman ini? Jadi saya pindah di Bekasi itu dari tahun 2007 bang. Saya nempatin bekas rumah yang udah lama nggak ditempatin bang. Jadi terbengkalai gitu lah. Ini rumah atau kontrakan nih? Rumah bang. Oh rumah. Tadinya kontrakan. Oke. Tadi kontrakan 2 pintu. Jadi kanan kiri gitu bang. Terus direnov ulang. Jadi 1. Ada pintu di tengahnya. Jadi ya masih 2 kelihatan dari luar. Tapi kalau dari dalam 1 lah. Di situ waktu pertama kita pindah bang, emang auranya emang agak beda banget. Saya punya teman-teman baru di situ juga, asal nanya saya dulu, rumah di mana? Itu di belakang situ. Loh, berani tinggal di situ? Berani, saya bilang. Kenapa emang? Oh belum kali katanya. Loh, saya juga bingung, belum apa. So, udahlah, saya abaikan aja lah bang gitu. Nah waktu itu Bang Hendrik tinggal berapa orang? Saya dulu keluarga 4 orang bang. 4 orang. Iya. Oke. 4 orang. Sebelum ibu saya tinggal di situ, ibu saya tinggal di situ nanti gitu. Iya. Nah, kita nempatin rumah itu tadinya seminggu sekali bang, di malam minggu doang. Jadi kita masih tinggal di Jakarta Timur. Seminggu sekali kita tinggal di situ. Kita seminggu di Jakarta Timur. Dan akhirnya pas di tahun 2007 itu kita pure tinggal di situ di akhir tahunnya bang. Akhir tahun kita pure tinggal di situ. Di Bekasi ini nih. Iya. Dan barulah ketahuan di situ bang. Oke. Pas kita udah nempatin rumah itu. Di depan rumah saya itu kebun bang. Dan kata orang-orang lama di situ emang ada makam tua yang udah rata sama tanah. Ada 1 pohon di situ, pohon rambutan yang cukup lumayan gede itu pohon rambutan, gede rimbun gitu. Jadi awal kejadian pertamanya itu waktu kita pas udah pure tinggal di situ bang, kita baru ngerasain tuh bang, aura-aura yang benar-benar nggak enaknya. Jadi awal pertamanya gini bang, saya kan orangnya tidurnya malam bang. Saya ini nggak biasa tidur jam 11, jam 12, kadang jam 1 lah gitu, di atas jam 12 bang. Saya dengar bang ada suara tuh dari arah kamar mandi. Orang kayak mainin sendok pertama. Saya iseng bang, saya coba keluar kamar.
Saya coba keluar kamar, saya cek nggak ada siapa-siapa di situ bang. Ya udahlah, saya sekalian aja ke kamar mandi deh. Selesai dari kamar mandi, saya keluar. Gelas bang, geser, aja dari meja itu. Oh, geser sendiri? Geser sendiri bang, dari meja dapur itu bang. Saya kaget di situ bang. Saya buru-buru cabut dari kamar mandi itu. Itu awal tuh gangguan awal. Itu awal gangguan itu. Yang keduanya itu teman lagi main ceritanya. Jam 2 siang itu. Dia datang ke rumah biasalah bertamu, ngopi-ngopi gitu. Tahu-tahu dia bilang, "Gua pamit dulu ya, Bro." Gua nggak ngerti sih dia ada apa gitu kan. Nah, dari situ mungkin pas dia sampai rumah itu dia SMS gua, Bang. Di zaman itu kan kita SMS dulu ya. Iya. SMS. "Bro, di kamar mandi lu, Bro," dia bilang. Saya tanya, "Ada apa?" "Ada nenek-nenek," dia bilang. Ciri-cirinya gimana? Dia pakai kebaya putih, rambutnya putih semua, mukanya nggak kelihatan. Saya panik di situ, Bang. Saya bingung. Ini siapa? Di keluarga saya nggak ada yang fisiknya begitu. Itu saya tanya lagi, "Lu serius ngeliat?" Gitu. Dia bilang, "Iya, gue serius. Kalau gue nggak serius, gue nggak mungkin cabut dong dari rumah lu." Dari situ, Bang, saya udah mulai agak sedikit was-was juga tuh, Bang, sama suasana rumah. Iya. Datang lagi teman sekolah dulu. Itu di hari yang sama? Enggak, di hari yang beda, Bang. Oh, beda. Di hari yang beda, di jam yang sama juga tapi di jam 2 siang dia datang mau numpang kamar mandi katanya. Ya udah, saya bilang itu kamar mandi di belakang, lurus belok kiri, saya bilang. Oh ya udah. Dia kamar mandi. Lama dia di depan kamar mandi, pintu kamar mandi itu. Ini anak mana kok nggak nongol gitu, soalnya udah 10 menit lebih gitu. Saya samperin ke sana. "Lah, lu ngapain?" Katanya pengen numpang kamar mandi. "Ini ada orang di dalam." "Ada orang?" "Nggak ada." "Orang ada, tadi gua ketok, ada yang nyautin di dalam, ada suara di dalam." Itu nggak ada, saya bilang. Karena saya tahu keluarga saya di luar semua waktu itu. Di jam segitu emang lagi sibuk-sibuknya keluarga. Adik saya juga belum pulang sekolah. Saya dobrak pintu kamar mandi. Saya buka, mana ada orang apa enggak, saya bilang. "Loh, iya, tadi suara siapa di dalam?" katanya. Ada suara? Ada suara yang nyautin, jadi diketok. Gitu Bang, suaranya. Nggak jadi ke kamar mandi, dia pulang. Tapi itu pintu dikunci, Bang? Pintu kamar mandi? Oh. Nggak dikunci, tapi tutup doang. Tutup doang? Iya, tutup. Buat saya sih kejadian-kejadian kayak gitu, ya udahlah gitu kan. Selama dia nggak ganggu saya pribadi sih, ya udah biarin aja sih Bang. Cuma Bang, yang bikin saya sekeluarga tuh agak terganggu sebenarnya Bang ya. Ditambah lagi teman-teman, saudara saya, tetangga saya lumayan terganggu. Itu di tahun 2015 Bang. Ibu saya dulu kerja di restoran. Dia punya teman tuh yang kurang suka sama dia Bang. Entah apa itu masalahnya, yang jelas dia nggak suka sama ibu saya. Terus dia ngirim sesuatu ke rumah Bang. Tadinya kita nggak tahu sama sekali. Awal pertamanya itu uang sering hilang, uang di kantong. Sering hilang? Di kantong, di dompet, sering hilang uang itu. Kita pertama kali tuh awal nganggap mungkin kita lupa gitu, kita lagi beli sesuatu di warung, keselip gitu atau gimana, atau jatuh gitu. Tapi setiap hari kejadian itu. Itu hilangnya berapa maksudnya waktu itu? Wah, hilangnya gak nentu. Setiap yang ada di kantong hilang, tapi bukan uang receh Bang. Uang besar? Uang di atas 20.000. 20.000 itu udah minimal. Di bawah 20.000 dia nggak mau ambil. 20.000 ke atas dia ambil. Lama-lama kita curiga juga gitu. Kok ini sering hilang uang. Terus kita punya tabungan tuh di lemari, punya bank, tapi kebanyakan nyimpan di rumah sih. Ini yang di kantong aja hilang, apalagi yang di lemari nih. Coba kita cek. Ya udah, kita cek rame-rame ke sana. Ke lemari tempat nyimpan uang itu bener nggak ada Bang. Berapa yang hilang waktu itu? Totalnya sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Yang di lemari? Iya, 8 jutaan. Ya udah, kita coba cari tahu orang-orang pintar yang ada di sekitar Bang, paranormal.
Kita cari tahu, oh ada di daerah sana gitu kan. Ya udah kita samperin ke sana, dijelasin sama paranormal itu, ini kiriman dia bilang. Ciri-cirinya itu bang, dijelasin sama beliau, setengah manusia, setengah monyet bang. Akhirnya beliau kasih jimat ya. Nih taruh di atas pintu depan sama pintu kamar yang tempat naruh uang itu lemarinya. Dia bilang, soalnya masih ada juga kan sisa-sisa uang itu, nggak semuanya habis. Ya udah, kita coba taruh tuh, kita coba ikutin lah apa saran dari si paranormal itu. Tetap aja tapi Hilang juga. tetap hilang juga. Pindah lagi, nyari lagi paranormal lagi bang. Kita cari lagi, dapat lagi di daerah dekat rumah. Terus kita coba cari tahu sama dia, minta tolong sama dia lah. Terus dia juga jelasin juga bang, dia jelasin juga ini mah bukan jin-jin jalanan katanya, bukan jin-jin yang numpang lewat mampir doang dia bilang. Ini dikirim sama orang. Dijelasin lagi fisiknya sama juga bang. Yang tadi. Setengah manusia, setengah monyet. Dibikin lagi sama dia, jimat lagi. Terus dia bilang taruh di samping lemarinya, coba. Ya udah, kita ikutin lagi. Tetap nggak mempan. Tetap hilang duitnya. Tetap hilang juga. Itu setiap hari hilang tuh berarti? Setiap hari. Dan bukan cuma hilang duit doang sih. Kompor nyala sendiri. Terus kayak hordeng bang. Saya di rumah tuh pakai hordeng buat pintu dapur. Itu hordeng kadang suka keangkat loh bang. Hordeng itu suka keangkat. Jadi kayak orang lagi ngintip aja gitu loh. Keangkat sendiri gitu. Itu kalau angin nggak mungkin sih sampai vertikal gitu. Iya. Ini udah bukan angin saya bilang. Itu tuh gangguannya paling ininya sih sebenarnya. Kita coba lagi cari. Akhirnya coba inisiatif minta ke Ustadz waktu itu. Terus kita cari tahu dari orang-orang sekitar, Ustadz mana yang cocok kira-kira buat ngebantu kita nih gitu. Oh ada daerah sana dia bilang. Deket juga dari rumah itu. Saya sama nenek saya waktu itu ke sana. Saya sama nenek saya ke sana. Saya bilang sama Ustadz itu, Ustadz di rumah saya ini kayaknya bukan cuma keluarga doang yang nempatin situ deh. Banyak hal-hal yang nggak bisa saya jelasin dalam logika Pak Ustadz. Saya bilang kayak gitu. Ustadz itu ngejelasin ya emang di dunia ini kan bukan cuma kita doang gitu yang tinggal gitu. Ada juga orang-orang yang benar-benar kita nggak bisa lihat gitu. Antar saya deh ke rumah dia bilang. Saya pengen tahu dulu rumahnya di mana. Ya udah. Saya antar lah dia ke rumah besok siang gitu bang. Sekitar habis zuhur lah jam 1-an. Jam 1 dia datang, saya jemput ke rumah, terus dilihat-lihat sama dia. Nah dia bilang besok malam saya bikin pengajian di sini ya. Ya udah nggak apa-apa Ustadz. Dia bilang nggak apa-apa kalau mau dibikin pengajian. Nanti saya siapin singkat cerita besok malamnya ngaji lah di rumah tuh. Dia bawa jamaah-jamaahnya. Terus warga sekitar juga saya undang 1-2 orang. Berapa orang dia bawa tuh jamaah? Dia bawa 20 orang bang. Banyak ya? Iya lumayan banyak. Saya pikir mungkin udah sampai situ. Tapi besoknya tetap masih hilang lagi bang. Tetap masih hilang lagi tuh uang. Kita udah frustasi banget sih. Frustasi banget. Ini udah ke paranormal 2 kali, ke Ustadz sekali gitu kan. Kemana lagi kita harus coba nih. Ada yang nyaranin lagi. Ada nih Ustadz nih lumayan bisa lah, lumayan pintar dia gitu kan, lumayan ahli di bidang ini gitu kan. Cuma lumayan jauh dari rumah. Dari Bekasi jauh? Masih Bekasi, cuma daerah kabupatennya bang. Oke. Ya udahlah gitu, demi buat bersih aja rumah ini. Saya samperin ke sana sama teman saya yang infoin ke saya itu. Saya coba ngobrol sama beliau. Saya jelasin juga hal yang sama ke beliau gitu kan. Dan beliau bilang beliau mau bantu, tapi dia harus datang dulu ke rumah. Udah akhirnya saya bikin waktu sama dia, janji kapan bisanya gitu kan. Waktu itu kayaknya sih Minggu bang. Dia bilang saya bisa nih, dia SMS saya. Habis maghrib sekitar jam 7-an dia bilang. Oh ya udah jam 7 dia datang dengan rombongan Rombongan juga? Rombongan berapa orang itu?
pengawalnya doang sih bang, pengawalan 3 orang. Oh, 3. Jadi sama Pak Ustadz itu 4. Dia bilang, saya agak lama ya di sini, nggak apa-apa. Dia bilang, ya nggak apa-apa Pak Ustadz, saya bilang kan, nggak apa-apa. Mau nginep juga nggak apa-apa, saya bilang. Ya udah, saya bikinin kopi apa segala macam. Nah itu ada Ustadz aja bang, itu gangguan masih ada aja bang. Gangguan apa tuh? Waktu itu hordeng kebuka sendiri, terus ditambah lagi tuh, saya punya adik kecil dulu. Adik saya umur 2 bulan. Itu tiba-tiba nangis pas disamperin sama almarhum ibu saya. Matanya putih semua bang, adik saya bang. Adik saya tuh akhirnya dibikinin air sama Pak Ustadz itu, dicipratin ke mukanya. Akhirnya normal lagi bola matanya. Terus digendong, diem. Selesai sampai situ bang. Pengawal dia 1 ada yang kesurupan. Toto guling-guling di depan rumah, terus berangkang. Mau ngapain kalian? Sama Ustadz itu ditanya, kamu siapa? Saya penghuni lama di sini. Terus ditanya sama Ustadz itu pakai bahasa Sunda bang. Jadi orang itu juga bahasanya bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Kamu dari mana? Waktu itu dia bilang namanya Ahmad bang. Dan dia itu ternyata yang tinggal di pohon rambutan depan rumah saya itu. Sosok itu bilang namanya Ahmad. Ahmad namanya. Oh, nama manusia ya? Iya, nama-nama manusia. Terus? Terus Pak Ustadz itu jelasin kedatangannya mau ngapain gitu. Terus dia juga bilang, ya di sini emang agak bandel katanya. Kata si yang sosok ini? Iya, cuma dia nggak bisa ngelawan. Dia udah coba bilangin gitu, negor gitu. Cuma dia nggak mau dengar katanya. Gitu, dia bodo amat sama omongan jin yang ada di pohon rambutan itu. Nah terus si jin yang masuk ke dalam pengawal Pak Ustadz itu minta tolong ke Pak Ustadznya. Minta tolong diusir aja lah ini. Diusir aja karena udah mengganggu manusia. Oke, ceritanya si Pak Ustadz itu mulailah pembersihannya gitu. Pembersihannya dimulai sama dia. Jam berapa itu mulai itu? Tengah malam, jam 12 malam. Jam 12 malam dimulai sama dia. Dicoba mediasiin, dicoba tarik ke orang yang dia bawa. Cuma emang susah waktu itu. Susah banget. Dia pun hampir mau nyerah, tapi akhirnya ketarik juga tuh. Tapi keluar lagi bang. Oh, udah masuk ke Udah ini, masuk, nggak lama keluar lagi. Itu lama bang, sampai jam 1-an. Ustadz itu udah nggak mampu lagi katanya. Dia bilang, ini terlalu kuat dia bilang. Maaf saya nggak bisa dia bilang. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya beliau pulang dengan rombongannya dan kita di situ sempat dikasih sekelebatan bang sedikit. Sekelebatan apa nih? Sekelebatan sosok itu yang manusia setengah monyet itu. Oke. Dia jalan ke arah dapur bang. Kita kan lagi ngumpul di ruang tamu. Nah posisi dia jalan itu bang dari rumah saya yang sebelah nih, rumah saya yang kiri. Rumah saya yang kiri, nah di belakangnya itu ada pintu gitu yang nyambungin antara rumah kiri dan kanan. Nah dia dari rumah kiri jalan ke arah dapur. Ser aja. Wah, kata saya di situ udah kita nggak tinggal di rumah akhirnya bang. Nggak tidur di rumah. Di situ saya ada saudara, kita nginep di rumah saudara akhirnya. Ya kita pasrah lah sama gangguan-gangguan itu bang. Cuma saya ingat saya punya teman santri di daerah Bogor. Saya coba minta tolong sama dia. Saya telepon orangnya, saya jelasin inti permasalahan saya apa. Dia bilang, insya Allah deh saya bantu, dia bilang. Terus dia nyempetin waktunya datang siang itu, waktu itu. Dia ke rumah, dilihat-lihat rumah saya. Ya udah malam nanti gue datang lagi ya, dia bilang. Jam 8. Berarti dia balik lagi ke Bogor atau gimana? Dia ada saudara di situ. Di dekat rumah saya dia ada saudaranya. Dia ke rumah saudara dulu, mungkin istirahat atau gimana gitu dia bang. Jam 8 dia datang lagi. Jam 8 malam dia datang lagi. Dia bilang siapin kopi hitam dong. 3. Saya bikin kopi hitam terus saya taruh di depan dia. Ini 2 kita taruh belakang dia bilang. Soalnya ngopi bukan cuma gua dia bilang. Di situ. Ya udah. Saya biarin aja lah mungkin urusan dia gitu bang. Nah terus kita ngobrol. Dia tanya ke saya,
lu mau ngobrol apa gue ngobrol, dia bilang. Teman saya itu namanya Badoy bang. Saya tanya, maksudnya gimana ini Doy? Gua mau coba masukin, dia bilang. Kalau lu mau ngobrol, ya gue masukin ke badan gua, gitu. Tapi kalau enggak, ya gue masukin ke badan lu, katanya. Wah, nggak ada pilihan lain. Ya nggak ada, orang kita berdua doang, dia bilang. Tapi ngeluarinnya gimana? Saya bilang, enggak, gue ngambil cuma separohnya doang. Separuh energinya aja yang gue ambil. Jadi gue masih bisa kontrol energi gue juga. Oh ya udah, coba deh, saya bilang. Ya udah, akhirnya selesai ngopi, dicoba sama dia. Dia jalan ke dapur, dilihat kopinya sama dia, habis bang. Dibawa gelas ya ke saya, habis kan, dia bilang. Iya habis. Udah tuh. Doyan kopi setan ya. Iya bang. Udah saya taruh lagi tuh di kamar mandi gelas. Terus kita mulai ya, dia bilang. Ya udah yuk, saya bilang. Siap bang? Ya siap. Dia coba tarik. Itu benar-benar susah banget bang. Susah banget. Itu yang namanya keringat itu gede-gede banget kayak jagung itu. Keringat dia tuh. Akhirnya berhasil. Kayak masuk ke dalam badannya. Wah, pertama kali masuk bang. Ketawanya itu loh. Gimana tawanya tuh? Gitu atau Wah, gimana? jadi pertama masuk, dia langsung jatuh tengkurap gitu, teman saya. Terus dia duduk langsung bersila. Langsung dia, wah, gitu kan. Nah, terus saya tanya, ini kamu yang di belakang itu? Iya, saya di belakang. Jadi kamu yang sering ambil uang kita sekeluarga? Iya, itu saya juga. Terus saya sebutin ciri fisiknya. Apa benar kamu itu setengah manusia, setengah monyet? Iya juga, dia bilang. Terus saya coba buat dia iba gitu bang. Tolonglah jangan gitu kan. Kita ini bukan orang yang punya gitu. Kalau mau ambil uang siapalah, jangan uang kita gitu. Dia nggak mau. Saya tanya kenapa, dia bilang saya ada target di sini. Saya dikasih target di rumah ini. Dan target saya bukan cuma uang, dia bilang. Tapi saya mau hancurin keluarga ini. Astagfirullahaladzim. 7 turunan keluarga kamu saya bikin hancur. Wah, saya panik di situ. Saya coba ngobrol lagi pelan-pelan sama dia gitu kan. Tolong janganlah, saya bilang kayak gitu. Dan tetap dia nggak mau. Saya coba tanya bang, yang nyuruh siapa sih sebenarnya? Dia cuma nunjuk aja sih. Dia cuma nunjuk di sana dia bilang. Dia nggak mau jelasin siapa, di mana, dia nggak mau jelasin. Posisi duduknya kayak gini, kayak kita bang. Kayak ngobrol gini. Iya, saya ini sebagai teman saya, abang itu sebagai saya. Kayak gitu posisinya. Dia nunjuk ke arah belakang saya. Saya tanya siapa namanya, dia nggak mau sebutin. Dia nggak mau sebutin namanya. Terus saya tanya, kok bisa ngambil di dalam buku Yasin? Loh, orang Yasin makanan saya sehari-hari kok, dia bilang. Gimana nggak bisa? Dia bilang. Yasin kamu sama Yasin saya itu jauh lebih besar Yasin saya, dia bilang. Kamu baru baca 3-4 ayat, saya udah baca 10 ayat. Dia bilang gitu sama dia. Kan. Pokoknya dia membesarkan kepalanya di situ bang, waktu itu. Gitu ya. Dia merasa lebih hebat daripada manusia. Saya coba bilang lagi pelan-pelan lagi ke dia. Saya minta tolong jangan ganggu kita, jangan ganggu keluarga. Gak mau dia. Tetap kalau targetnya belum tercapai, dia nggak bisa pulang. Karena kalau dia pulang aja, dia pernah coba pulang katanya. Dia pernah coba pulang, dicambukin bang. Sama yang punya. Oh, majikannya. Sama majikannya. Itu dicambukin, dia bilang. Lebih baik saya hancurin keluarga ini daripada saya ngancur. Terus teman saya sadar. Tahu-tahu teman saya sadar, dia muntah-muntah. Keluar tuh muntahnya bang? Keluar, tapi muntah apa ya, kayak angin doang lah. Kayak angin doang. Nggak ada isi perut. Air sama angin. Terus saya kasih air hangat gitu teman saya. Terus dia tanya, gimana hasilnya gitu kan. Wah kayaknya susah ini, saya bilang. Saya nggak bisa negosiasi sama dia. Ya udah, dia bilang. Nanti gue datang lagi. 2 hari ke depan gue datang lagi, dia bilang. Kalau sekarang dia udah nggak sanggup. Dan nggak ada orang juga di rumah. Terus dia pulang tuh sekitar jam 2 bang. Jam 2 malam? Jam 2 malam dia pulang. Singkat cerita, 2 hari ke depan dia datang bertiga.
sama temennya. Sama teman-temannya. Iya, anak santri juga. Dia bilang ke saya, ini nanti yang buat gua masukin, dia bilang. Oh, Jadi mediator gitu ya. mediatorin. Ya kita ngopi-ngopi dulu sih bang, kita ngopi-ngopi dulu. Jam 12 teng lagi, dimulai lagi tuh. Tengah malam ya. Tengah malam, setiap tengah malam. Ditarik, ketarik lagi, berhasil ketarik. Langsung digas lah sama teman saya itu. Tempat lu bukan di sini. Ini tempat yang udah benar-benar nyaman, jangan dihancurin. Digituin. Dia tetap nggak mau bang. Kalau lu bisa ngusir gue dari sini, gue pergi, dia bilang. Wih, malah nantangin ya. Iya. Kira-kira lu bisa nggak ngusir gue pergi? Teman dia itu yang datang dari pondoknya, ternyata bawa oleh-oleh dari pondok bang. Berupa kujang. Dikeluarin lah kujang itu sama teman saya. Agak sedikit kaget itu bang, makhluk itu. Melihat kujang itu. Sekarang gue bilang lagi sama lu mau keluar apa enggak? Akhirnya dia, iya ampun, oke. Dia bilang, iya saya keluar, dia bilang. Janji ya, dia bilang, jangan datang lagi ya. Ya, saya janji saya nggak datang lagi. Itu ya udah. Akhirnya dikeluarin makhluk itu, dikeluarin. Nggak lama, yang kesurupan itu masuk lagi. Makhluk yang beda. Mediatornya masuk lagi. Iya, mediator. Masukkan lagi maksudnya. Iya, kemasukan lagi, tapi makhluk beda bang. Dia ketawa-tawa sendiri. Loh, kenapa ini perasaan udah keluar yang tadi? Kok dia ketawa lagi gitu? Ditanya, kamu siapa? Dia ketawa-tawa. Ditanya lagi, kamu siapa? Hehe, saya Andre. Dia bilang. Andre bang. Dari mana kamu? Saya dari Tambun. Dia bilang. Loh, Tambun jauh bang. Jauh ke tempat saya. Kok bisa sampai? Kok kamu bisa ke sini? Kamu tahu sini dari mana? Enggak, soalnya ada pintu kebuka, dia bilang. Pintu kebuka? Pintu kebuka bang katanya. Pintu itu pintu depan, saya bilang. Bukan pintu itu, pintu di atas, dia bilang. Wah, ada pintu di atas. Iya pintu, dia bilang. Saya masuk lewat pintu itu, dia bilang. Saya, ya udah, ditanyalah sama teman saya itu. Terus mau ngapain lu di sini? Dia bilang. Nggak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain, dia bilang. Saya pengen masuk, dia bilang. Cuma saya takut sama yang itu di belakang, katanya. Gitu. Saya lama pengen datang ke sini, pengen masuk, dia bilang. Tapi saya takut sama yang di belakang. Yang di belakang mana? Itu yang di belakang, yang bentuknya kayak monyet, katanya. Loh, berarti yang tadi, dia bilang. Masih ada berarti? Masih ada ternyata dia. Masih ada. Masih itu di belakang lagi ngeliatin kita, katanya. Terus kok kamu mau masuk ke sini? Iya karena ada itu, katanya. Dia nunjuk ke teman saya, gitu. Ada itu, makanya saya berani, katanya, ke sini. Gitu dia bilang. Terus udah ke sini mau ngapain? Ya saya cuma mau main di sini. Saya senang sama keluarga ini. Dia non muslim bang. Oh iya. Sosoknya ini. Sosok itu non muslim. Dia ngomong kan atau gimana? Dia ngomong, saya pengen belajar ngaji. Saya ngelihat keluarga ini sholat, ngaji, dia bilang. Saya pengen kayak gitu. Cuma saya nggak berani masuk karena ada itu di belakang, katanya. Ya udah nanti saya ajarin, kata teman saya tuh. Kamu nanti saya ajarin. Cuma saya mau urus ini dulu ya yang belakang ya, dia bilang. Ya udah, katanya. Akhirnya dia keluar. Nah teman saya tuh kujang yang dibawa sama dia. Direndam bang, dia minta air kan sebaskom sama saya. Coba tolong ambilin air, dia bilang. Ya udah, saya taruh air di baskom, terus direndam sama dia. Entah dia baca apa di situ. Itu airnya kayak mendidih, bang. Benar-benar kayak mendidih, gimana sih bang? Blok gitu ya. Terus diangkat sama dia ke kamar mandi. Nggak tau lah dia ngapain di kamar mandi itu bang. Itu bawa kujang itu. Terus dia balik lagi ke saya. Udah beres, dia bilang. Beres udah, dia bilang. Aman nih. Bener ya aman? Iya bener. Oh ya udah. Terus kita lanjut kopi. Jam 3-an dia pulang. Jam 3 malam dia pulang. Dan kita sempat aman, damai. Sempet loh bang ya. Bukannya aman banget. Sempat aman sekitar 6 bulanan bang. Oh 6 bulan baik-baik aja? 6 bulanan itu kita baik-baik aja. Oke. Dan bulan ke-6 ya, mulailah lagi ngerasain yang kayak gitu bang.
Wah, uang hilang lagi nih, saya bilang. Jangan-jangan balik lagi, saya bilang. Saya coba langsung lari ke rumah, pulang. Saya lihat lemari saya, lemari nenek saya. Saya buka, wah iya bener, nggak ada ini. Ini uang banyak bang, hilang, ini benar-benar hilang. Kalau dulu nggak hilang, maksudnya nggak habis. Kalau sekarang habis. Habis semua. Habis semua. Gila, lama-lama bisa miskin tinggal di situ. Parah sih. Dan bukan cuma uang doang gini, yang sekarang ini, tapi ke fisik juga bang. Udah main ke fisik. Nah, yang pertama kali ngerasain fisiknya itu almarhum kakek saya. Almarhum kakek saya itu buruh kasar, kuli bangunan. Dia sering ngalamin tuh kalau dia lagi manjat-manjat ke atas, tangga goyang, terus kayak ada sesuatu yang mau dorong gitu bang. Sering dia ngalamin kayak gitu, dia cerita. Nggak diambil pusing lah sama dia, biarin aja gitu. Iya. Dan akhirnya bener lah kejadian bang. Waktu itu di hari Kamis, saya inget banget bang. Jamnya itu jam 1 siang. Saya ditelepon sama temen kerjanya. Hen, bisa ke rumah sakit nggak? Ke rumah sakit mana? Daerah Jakarta. Bisa, ada apa emang? Enggak, ini Mbah dirawat. Gitu. Saya manggil Mbah, kakek saya tuh. Mbah dirawat. Wah, saya panik bang. Buru-buru saya pulang. Saya bilang ke nenek saya. Terus kita langsung berangkat ke sana. Kita temuin lah teman-temannya. Ini kenapa? Mbah kamu jatuh dari atas. Dia bilang. Dari atas apa ini? Dia lagi ngedak bang, lagi ngecor posisinya. Itu tingginya 4 meter. Tinggi 4 meter, dia jatuh katanya. Kita urus kakek saya di situ. Cuma 3 hari doang bang di rumah sakit. Oh, dirawat 3 hari. Dirawat 3 hari dan akhirnya lewat. Meninggal? Meninggal bang. Innalillahi. Dapat 1 bulan dari kakek saya meninggal. Ibu saya bang. Ibu saya sering ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar sih. Kayak tidur malam, bangun pagi badan pada biru. Biru kayak bengap gitu ya? Bengap, kayak biru bengap gitu bang. Tangan, kaki, ada aja pasti. Sekali-sekalinya dia ngalamin bang. Tidur di kamar, bangun di ruang tamu. Gila. Itu nggak ada yang sadar, satu keluarga itu nggak ada yang sadar. Dia tahu-tahu bangun di situ. Ya udah, akhirnya dia coba cari orang pintar tanpa sepengetahuan kita. Cuma dia ngomong ke adik saya, dia bilang dia pengen nemuin temennya Ustadz gitu. Dia coba bersihin badan ibu saya itu, sempet bisa tuh bang, sempet nggak ada gangguan. Tapi nggak lama bang, 2 hari 3 hari doang. Oh, bertahan 2 hari. 2 hari 3 hari doang. Mulai lagi diganggu lagi, rambut sering ditarik-tarik. Siapa? Ibu saya dulu, rambut sering ditarik-tarik. Terus ya yang paling sering sih yang badan pada biru itu bang. Itu birunya maksudnya setitik doang atau Wah semuanya? bulat bang, gede. Oh. Bulat gede. Jadi kayak bengap gini Iya, gitu maksudnya? kayak orang dilempar pakai bola kasti. Oh iya. Kayak gitu. Bola kasti basah dilempar kan nyeplak tuh. Nah kayak gitu. Tapi biru ya? Biru, tapi biru gede. Sakit tau ibu saya tuh bang. Ibu saya sakit lama. Kita coba cek ke klinik tadinya. Kata pihak klinik, coba di rumah sakit aja deh. Kayaknya kita nggak bisa. Dia bilang, ya udah. Kita ke rumah sakit waktu itu. Coba ngecek penyakitnya apa. Itu karena lumayan ini juga sih yang saya tahu sih, sampai habis banget badannya ibu saya waktu itu bang. Habisnya apa nih? Kurus? Kurus banget sih ibu saya. Kita ke rumah sakit bareng-bareng. Di sana dicek nggak ada penyakit apa-apa bang. Tapi badan habis. Cuma dikasih vitamin aja sama rumah sakit akhirnya. Ya akhirnya berobat jalan aja lah kita itu waktu itu. Dirawat nggak ada penyakit. Diemin tapinya dia sakit. Ya udah, kalau lagi datang sakitnya banget, sakit kepala sama ulu hati katanya bang. Tapi dia cek nggak pernah ada penyakit apa-apa. Di medis tuh nggak ada penyakit apa-apa? Nggak ada penyakit apa-apa. Iya. Sampai di ronsen nggak ada juga bang.
nggak ada penyakit apa-apa. Puncak itu bang, waktu itu ibu saya sempat nggak sadar 2 hari. Kayak koma gitu. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah, karena kita rawat di rumah kan bang, rawat jalan. Kita bangunin, dia nggak mau bangun. Kita coba panggil namanya, kita tepuk-tepuk pundaknya, dia nggak mau bangun waktu itu. Tapi nafas, masih nafas. Bawa ke rumah sakit, diinfus, sampai dipakein alat-alat medis tuh yang pendeteksi detak jantung. Iya, tempel-tempel gitu ya. Iya, ada detak jantungnya ada gitu. Tapi nggak sadar. 2 hari dia koma, terus bangun, dia bilang katanya kepalanya sakit banget. Terus dia sempat ketemu katanya sama makhluk itu. Dia bilang, sedikit lagi kamu ya. Waduh, itu keluarga kita sih udah pasrah banget sih bang, karena nggak ada yang bisa bantu. Iya, bingung ya gimana tuh ya. Nggak ada yang bisa bantu bang. Ditambah lagi teman saya waktu itu bantu saya, itu dia udah jauh posisi. Jauh, maksudnya gimana? Dia pindah di Kalimantan. Oh, luar kota ya. Iya, dia jauh, dia nggak bisa bantu. Kalaupun dia bisa bantu, ya nggak bisa mendadak. Harus siapin waktunya banget. Di sana juga dia punya kesibukan. Cuma saya minta tolong banget sih sama dia waktu itu. Tolong saya bilang. Seperti itu waktunya kalau bisa. Dia bilang. Iya, katanya. 3 hari sebelum mama saya wafat, dia sempat bilang, jaga adik-adik. Dia bilang, adik saya juga banyakin ngaji. Dia bilang, banyakin ngaji, jangan lupa sholat, gitu. Jangan pernah takut sama dia, katanya. Dia nyerang kita kalau kita kosong. Dia nyerang kita kalau kita kosong. Tapi kalau kita tebelin iman kita, insya Allah nggak bakalan ada apa-apa, katanya. Mama begini karena mama kosong, dia bilang. Terus akhirnya dia terakhir malam meninggal, Mak. Jam 1 malam. Di rumah atau di rumah sakit? Di rumah. Di rumah. Di rumah itu kita udah bawa ke rumah aja lah akhirnya. Karena di sana juga dokter mau ngasih obat juga bingung obatnya apa. Gitu. Benar-benar nggak ada penyakitnya? Iya, nggak ada diperiksa penyakitnya. Gitu. Gila ya. Gitu. Jadi cuma infus doang, Bang, yang masuk. Infus vitamin sih paling. Infus sama vitamin. Obat mah nggak ada. Itu akhirnya ya udahlah, pihak keluarga bilang pulangin aja. Itu juga sempat ditahan juga sama dokter. Bener nih dipulangin gitu kan. Saya minta tanda tangannya deh buat perwakilan gitu, biar kalau ada apa-apa rumah sakit nggak tanggung jawab gitu loh. Oh ya udah. Waktu itu om saya yang tanda tanganin. Terus kita bawa pulang. Itu siang bawa pulangnya jam 2, jam 3 kita bawa pulang. Terus datang Ustadz, nggak tahu dari mana. Pas kita dari rumah tuh. Nggak kenal gitu? Nggak kenal, kita nggak tahu siapa dia. Cuma dia bilang dia Ustadz dari jauh, dia bilang. Dia Ustadz dari timur, dia bilang. Saya Ustadz dari timur. Dia datang sini karena ada panggilan aja. Terus dia sempat bikin air di gelas. Nanti diminumin ya, ibunya ya, dia bilang. Oh iya, siap Ustadz, siap. Ditungguin, katanya. Jam 1 ini nanti, ditungguin aja pokoknya. Harusnya jam 1, dia bilang. Ya udah, saya pikir apalah jam 1 gitu. Ya cuma kan emang kondisi udah begitu ya, kita nungguin, Bang. 24 jam kita stay di situ. Malam jam 12 sempat kejang-kejang. Angin gede dari luar ke dalam. Ada barang juga yang jatuh dari belakang kamar mandi. Panci kayaknya jatuh, lentang gitu. Orang-orang pada istighfar semua tuh yang di depan tuh yang pada ngaji. Akhirnya reda, angin itu reda. Kita ngaji lagi. Dan jam 1 malam, pas jam 1 malam, mama saya bangun, dia bilang, ikhlas ya, ikhlas, dia bilang. Sempat bangun? Sempat bangun, sempat ngomong, ikhlas ya, ikhlas, dia bilang. Wah tuh, saya merinding lagi. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya udah, kita ikhlas, kata kita sekeluarga, kita ikhlas. Terus dia ngucapin syahadat, nggak lama, meninggal. Innalillahi ya Allah. Di jam 1 itu. Gitu. Ya udah, singkat cerita Bang, 1 bulan setelahnya lagi itu kita diganggu dengan kondisi sih Bang.
dengan kondisi yang memanas di rumah. Saya bang, saya gampang emosi di rumah bang. Nggak tahu kenapa saya gampang banget emosi di rumah. Kesalahan kecil aja tuh buat saya gede banget. Iya. Pokoknya panas ya itu rumah ya, bikin Panas emosi bang, ya. iya. Saya coba sabarin diri, saya nggak bisa gitu. Nah teman saya yang dari santri itu, yang dari Kalimantan itu datang ke rumah akhirnya. Dia datang. Nah terus saya ceritain soal ibu saya itu almarhum. Dan saya ceritain soal diri saya, gampang panas sekarang, gampang emosi saya. Saya bilang, ya sabar aja, dia bilang sabar lah. Dia bilang, ntar gue bantu katanya, ntar gue bantu. Ya udah. Maghrib kita sholat bareng yuk, dia bilang. Kita sholat nanti ya. Ya. Maghrib sholat di musola. Setelah sholat maghrib kita balik lagi ke rumah saya. Dari situ gue coba bersihin sekarang ya, dia bilang. Ya udah, mumpung kita masih habis wudhu kan, belum kena apa-apa gitu kan. Ya udah, coba deh gitu. Dimasukin lagi lah akhirnya ke badan dia tuh di rumah saya tuh bang. Masuk lagi, saya tanya, ini kamu yang kemarin gitu, yang setengah manusia, setengah monyet itu? Dia bilang, iya ini saya. Dia bilang, kaki saya hilang satu gara-gara kamu, dia bilang. Saya harus balas dendam ini, dia bilang. Saya harus selesaiin target saya. Karena saya pulang kemarin, hukuman saya berat. Dia bilang, kaki saya dipotong. Terus targetnya apa? Saya bilang, ya targetnya untuk hancurin keluarga kamu. Saya udah berhasil bikin 2 orang gak ada. Astagfirullah. Habis pokoknya dia bilang. Harus habis. Kalau nggak habis, saya nggak mau pulang. Terus dia keluar sendiri. Cuma pesan itu aja yang dikeluarin sama dia. Dia keluar sendiri. Terus saya ngomong ke teman saya jelasin kayak gitu kan. Wah ternyata emang berat, dia bilang, kata teman saya. Gue juga kayaknya nggak bisa bantu deh. Soalnya dia udah coba pakai cara yang pertama itu juga udah tetap balik lagi gitu loh bang. Dia coba bersihin juga katanya pas siang. Dia nggak bisa juga, dia bilang nggak mau juga. Nyerah teman saya akhirnya. Nyerah dia. Nyerah. Ya udahlah, kita pasrah aja di situ bang. Dapatlah kabar kurang enak lagi dari abangnya mama saya. Abangnya mama saya tuh kerja security di bank yang lumayan besar juga. Tahu-tahu bang, tiba-tiba kita lagi keadaan siap, sehat, enak, tiba-tiba jatuh, plak, kaki lemes katanya, nggak ada tenaga. Digotong sama teman-temannya, terus dicoba obatin di sana, nggak bisa. Akhirnya dibawa pulang. Terus kita bawa ke rumah sakit waktu itu. Dokter bilang lumpuh. Lumpuh. Bang. Tapi awalnya sehat-sehat aja bang? Sehat bang. Dari rumah benar-benar sehat walafiat. Dia nggak punya penyakit gitu? Nggak ada penyakit, riwayat penyakit darah tinggi lah atau apa, nggak ada bang. Ada, tiba-tiba lumpuh. Tiba-tiba lumpuh, jatuh, plek. Kayak gitu. Nggak ada tenaga, dia bilang kaki lumpuh katanya. 2 hari udah mulai kelihatan lumpuhnya tuh. Kayak tangan ngelipet-lipet gitu. Terus bibirnya apa sih namanya, miring menyon, gitu. menyon. Iya kayak gitu bang. Diobatin lah, kita obatin sama keluarga waktu itu. Cuma nggak dirawat di rumah aja. Rawat jalan berarti ya. Sama obat-obat tradisional. Ada paranormal yang lumayan bisa juga. Dapat kabar dari teman waktu itu, katanya di daerah Jakarta bang. Kalau mau kesana aja katanya, paranormal itu katanya. Itu kayaknya bisa buat sembuhin, sekalian buat ngebersihin ini. Dia juga kan tahu tuh rumah gimana. Karena yang ngerasain kan bukan kita doang. Tetangga ternyata ikut hilang juga duitnya dong. Oh, kena dampaknya juga. Iya. Karena temboknya satu bang. Rumah saya tuh sama tetangga saya temboknya satu. Mungkin dia targetnya salah. Mungkin ya. Dia sering dengar uang kita hilang gitu dan suka ngeliat ustadz-ustadz paranormal datang ke rumah. Ya mungkin dia udah nembak, wah ini kali ininya sumbernya dari sini, dari rumah ini gitu. Akhirnya dia bilang kayak gitu, coba deh ke sono, dia bilang paranormal itu. Ya udah, kita coba ke sana.
Datanglah paranormal itu datang ke rumah gitu, terus diobatin sama dia, diurut-urut gitu bang, dikasih air juga buat diminum. Dia bilang saya nggak janji bisa sembuhin ya, dia bilang, tapi saya bantu aja karena dia lebih kuat. Dia bilang dia lebih kuat dari saya, dia bilang kayak gitu. Saya pura-pura aja, pura-pura nggak tahu aja bang. Dia siapa sih pak? Itu adanya di kamar mandi kamu tuh. Siapa pak? Itu. Jadi dia itu laki-laki katanya. Sosoknya itu setengah manusia, setengah monyet. Sama berarti ya? Iya. Wah, sama juga sama yang orang bilang gitu kan. Itu kamu mau lihat katanya. Ditanya gitu saya, kamu mau lihat? Kalau bisa mah saya mau, saya bilang gitu kan. Ya udah sini duduk, dia bilang di depan saya. Ya udah, saya bersila tuh di depannya tuh. Terus dibukain mata batin saya sama dia. Dan itu pengalaman sekali seumur hidup itu bang. Sekali seumur hidup saya ngelihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Buka matanya pelan-pelan katanya. Pas saya buka, wah Allah, ternyata banyak banget bang di rumah saya bang. Oh. Banyak bang. Dan bukan hantu-hantu yang pada umumnya bang ya, kayak pocong, kuntilanak. Bukan begitu sih. Kayak yang tangannya nggak ada. Itu saya lihat tuh satu persatu yang ada di situ. Kebanyakan sih yang manusia tapi nggak utuh. Dia bilang sama saya itu paranormal itu, kamu kalau mau tahu yang suka ganggu tuh di belakang, dia bilang. Ke belakang aja. Saya ke belakang kamar mandi. Kaget saya langsung. Wah Allah kata saya. Gede banget ternyata dong. Apa yang udah itu? Ya itu yang sering dijelasin sama paranormal itu bang. Manusia, monyet. Oh. Sepinggang batas ya bang. Itu berarti manusia monyet? Iya. Ini ada yang mau ikut-ikutan Giba Misteri. So, turun dulu, turun. Agoy, dadah. Nah, maaf ya dipotong ya. Ganggu aja. Oke. Manusia, monyet. Saya itu sepinggangnya dia bang. Segitu loh gedenya dia. Saya kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Dia ngeliatin saya. Bisa kamu lihat sekarang, dia bilang. Iya. Ternyata betul. Kakinya nggak ada satu. Dia bilang ini gara-gara kamu, dia bilang. Dihajar sama majikan dia ya. Sekarang saya balik lagi. Saya mau habisin kamu, dia bilang. Saya mau habisin keluarga kamu. Saya langsung balik lagi ke paranormal itu. Saya bilang saya nggak kuat. Tolong tutup. Ya udah akhirnya ditutup sama dia. Dicoba tutup sama dia, akhirnya ketutup. Udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi saya tuh di situ. Udah nggak bisa ngeliat yang gitu-gitu lagi gitu bang. Terus paranormal itu pulang, pamit pulang siang itu jam 2-an, jam 2 jam 3-an dia pamit pulang. Sore saya rawat lagi om saya itu. Paranormal itu kan pesen urutin aja pakai timun, dia bilang. Pakai timun diparut, diurut aja katanya. Ya udah. Saya sama nenek saya rawatin itu om saya. Dan malamnya tuh mulai lagi gangguan. Ada yang manggil. En. Arahnya dari rumah yang sebelah. Kita ngerawat om saya tuh di rumah yang sebelah kanan. Rumah yang kiri kosong. Ada suara di situ bang. Saya pikir nenek saya. Ya saya samperin ke sana. Gak ada orang bang. Kosong. Waduh. Apa teguran gitu kali ya. Soalnya malam lampu masih mati gitu. Ya udah saya nyalain lampu deh, langsung nyalain lampu. Saya balik lagi ke situ. Ternyata nenek saya baru pulang dari warung. Tadi sempat ini ada yang manggil, saya bilang dari sebelah rumah. Kalau ada yang manggil diemin aja katanya, jangan diiniin. Mbah sering kok dipanggil kayak gitu. Ternyata dia lebih sering lagi Dipanggil ya? Iya, sering dipanggilin. Ngucapin salam, dipanggil katanya. Didiemin sama dia. Singkat waktu bang, nih kucing nih bang. Saya punya kucing bang. Saya punya kucing. Saya nemu di jalan, saya rawat. Akhirnya besar. Dan kucing sih yang paling sering ngasih tahu kita bang. Kalau ada sesuatu di rumah. Kucing saya itu, dia bunyi meong-meong gitu kalau ada orang. Kalau ada orang doang bang. Setiap ada orang dia pasti bunyi. Entah itu teman saya atau nenek saya, atau saya, atau adik saya gitu. Dia bunyi. Kalau nggak ada ya nggak bunyi gitu, biasa aja gitu. Yang penting bunyi apa? Yang penting ada orang di deket dia. Nah waktu itu saya lagi di ruang tamu, lagi main handphone, lagi nyantai lah. Tahu
Dia meong-meong bang, kenceng banget meong-meongnya tuh. Kayak mau berantem gitu. Saya coba samperin, ada apa sih gitu kan. Saya liatin dari balik hordeng, dia meong-meong tuh arah pandangannya ke atas. Fokus banget ke satu titik itu. Akhirnya saya samperin dia, saya coba elus-elus, saya bilang udah nggak ada apa-apa, saya bilang nggak ada. Terus dia sempat berhenti, saya tinggal dia begitu lagi kan. Saya lepas aja dari kandang deh. Mungkin ya udahlah biar main aja deh situ. Dia lari bang. Kucingnya itu? Iya, dia lari masuk ke kamar mandi itu loh. Dia masuk ke kamar mandi, dia naik ke bak mandi. Terus dia malah makin kenceng meong-meongnya sambil ngeliatin satu titik gitu bang. Gitu. Wah saya bawa deh, saya gendong deh ke rumah teman saya titipin. Saya bilang daripada nanti kucing jadi ikutan juga kena korban itu kan, mending titipin aja deh. Balik lagi lah kita ngerawat om saya tuh. Katanya dia punya teman dari Serang, Banten. Dia bilang coba Hen tolong dihubungin, dia bilang. Oh iya, siapa namanya? Dia bilang. Namanya Agus. Itu ada nomor teleponnya, tolong dihubungin. Oh ya udah. Saya telepon. Terus saya kasih ke om saya itu, dia ngobrol, jelasin kondisinya sekarang. Dia bilang, ya udah Yun, nanti gua main ke rumah. Gitu ya udah. Dapat 2 hari dia main ke rumah, datang. Malam dia datang bang dari Serang. Berapa orang dia datang? Berdua dia sama saudaranya kalau nggak salah. Siapa sih yang ngerjain? Katanya. Dia langsung ngomong begitu. Om saya bilang itu di kamar mandi katanya. Kamar mandi, iya. Ya udah dia bilang. Dia ke kamar mandi. Oh ini dia bilang. Akhirnya dia datang lagi ke kita, nyamperin kita. Gua nginep ya, dia bilang. Gua nginep ya. Siapa tahu gua bisa bantu katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Tapi kita tidur seadanya aja ya, dia bilang kata om saya tuh. Ya nggak apa-apa. Lagian gue nggak tidur kok, dia bilang. Malam ini gue nggak tidur, dia bilang. Begadang lah saya, temannya dia sama saudaranya itu nemenin. Dia tanya-tanya ke saya kan, ini dari kapan sih? Ini dari kapan kejadian ini? Saya bilang ini dari tahun 2015-an. Kok bisa segede gini masuk rumah? Dia bilang. Siapa yang bawa? Itu nggak tahu saya nggak tahu siapa yang bawa. Tahu-tahu ada aja dan ganggu, saya bilang. Ya udah nanti saya coba beresin ya, dia bilang. Yang saya semampu saya, dia bilang. Ya udah. Dia bilang dia ngerasa ada satu titik tuh yang menurut dia panas banget bang. Yang tadi saya jelasin rumah saya kan kanan kiri. Nah di rumah yang kiri ini di kamarnya bang. Dia bilang katanya di situ panas banget. Gitu. Kalau boleh saya bongkar ya, dia bilang. Bongkar. Itu bongkar gimana maksudnya? Keramik ya saya bongkar. Ya boleh. Ya udah. Besok siang kita rapihin, kita bongkar ya, dia bilang. Oh iya dong, siap om, siap, kata saya. Singkat cerita, siang jam 11. Okay. Jam 11-an. Kita rapihin dulu tuh barang-barangnya tuh. Karena lumayan banyak juga kan barang-barang di situ. Rapihin, barang-barang udah dikeluarin semua. Di sini nih panas nih, dia bilang. Jadi posisinya itu agak ke pojok bang. Agak ke pojok sedikit tapi nggak mojok banget. Gitu. Di sini panas, dia bilang. Boleh nggak saya bongkar? Nggak apa-apa kalau mau bongkar mah, saya bilang. Nggak apa-apa, ya udah. Yang dibongkar tuh ubin ya? Keramiknya. Oh keramiknya. Keramiknya dibongkar tuh. Pas digali sama dia nemu batu bang, satu bang. Batu yang lumayan besar juga sih, seukuran jempol tangan. Dia nemu batu. Wah ini apa ya, dia bilang. Gara-garanya nih. Ini saya bawa ya, dia bilang. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja om gitu. Saya coba cari tahu dulu ini. Ya udah nggak apa-apa. Abis zuhur dia pulang. Terus ya kita normal aja jalanin keseharian. Malam ya pas mau tidur, saya tumben banget bang. Yang biasanya saya tuh tidur malam gitu kan, jam di atas jam 12, jam 11 ini jam 10 saya udah mulai ngantuk banget nih. Saya coba tidur aja deh. Saya tidur, tahu-tahu kasur goyang bang. Brok. Goyang kayak gempa. Pertama saya ngerasain gempa
apa bukan, saya bilang. Kok lemari saya lihat nggak goyang gitu. Tapi yang saya rasain kok getar. Saya bangun, saya lihat kasur saya, tempat tidur saya itu. Ternyata goyang tempat tidur saya. Tempat tidur doang yang goyang. Saya ambil sapu lidi aja tuh. Saya ambil sapu lidi, saya keprak-keprakin sapu lidi. Nggak lama tuh bang, nggak lama saya habis keprak-keprakin sapu lidi itu. Saya ngeliat kelebatan keluar bang, kayak bayangan gitu. Cepet banget tapi. Itu dari atas kasur. Jadi lampu gelap nih bang, lampu gelapnya saya matiin. Tapi bayangannya itu kelihatan sih bang, kelihatan nampak bener kayak orang gitu. Lari, seret aja. Aduh apaan itu saya bilang. Saya coba kejar ke dapur saya, nggak ada apa-apa. Saya ngomong sama om saya tuh, yang lagi tiduran tuh. Saya bilang tadi kasur sempat goyang. Saya bilang kasur sempat goyang, terus saya keprak-keprakin pakai sapu lidi. Ada yang keluar. Ya udah nggak apa-apa katanya. Baca doa aja yang penting. Ya udah. Doa aja tuh. Besok paginya temennya dia nelpon. Oh, yang dari Serang Banten ini. Iya, temennya dia nelpon. Saya pikir katanya itu yang ditanam itu yang suka ganggu. Bukan ternyata katanya. Oh, ini beda orang lagi ternyata. Wah gila ya. Yang di Batu itu ternyata bukan. Bukan bang, beda lagi ternyata. Rumah kayaknya emang udah harus ini aja kayaknya tinggalin aja katanya. Udah terlalu banyak itu rumah yang isi katanya. Saya tanya itu temen om saya itu, ini dari mana lagi om gitu kan? Ini dari mana lagi? Ini dia bilang lokasinya nggak jauh dari kamu. Orang yang punyanya nggak jauh dari kamu. Motif yang nggak tahu apa. Yang jelas dia taruh ini di rumah kamu. Dia ngirimin ini ke rumah kamu dan adanya di situ. Dan itulah yang suka ganggu-ganggu teman-teman saya tuh bang. Ternyata teman saya sering nginep. Kita kalau ada teman nginep tuh tidur di ruang tamu saya bang. Gitu karena pengen nonton TV juga kan gitu. Katanya kalau tidur di kamar kurang nyaman lah, kurang apa. Ya udahlah, saya biasa gelar. Ini aja sih kasur lipat tuh. Kasur Lampung ya Palembang. Kasur Palembang. Kita tidur di ruang tamu. Nah itu teman-teman saya tuh sering bang ngeliat sekelebatan atau orang diri di kamar mandi, di dapur gitu. Kelihatan katanya. Astagfirullah katanya. Apa bro kata saya kan. Gue pulang ya dia bilang. Oh langsung minta pulang. Langsung pulang. Rata-rata pasti pada pulang. Gue pulang ya dia bilang. Kenapa pulang gitu kan? Nggak apa-apa. Gue disuruh pulang katanya. Disuruh pulang iya. Itu pas sampai rumah baru jelasin. Itu di belakang dapur tuh gitu kan. Orang gede banget katanya. Gila sih, merinding gua. Iya, orang gede banget katanya itu. Teror lumayan juga saya bilang. Terus teman om saya itu datang lagi. Dia coba ngobrol sama om saya tuh, mending keluar aja deh dari sini gitu kan. Soalnya semakin lama di sini ya semakin nggak bagus buat badan gitu. Buat badan, buat keluarga nggak bagus katanya. Karena udah terlalu banyak juga di sini. Ya mau kemana lagi kita gitu kan. Kita udah nggak punya tempat tinggal lagi. Dijual pun lumayan susah bang rumah. Kita udah coba jual. Susah tapi ya karena pertama posisinya di Gang Buntu rumah saya. Yang kedua waktu itu udah ada yang sempat lihat. Rumah ada yang sempat datang. Itu diganggu bang. Oh yang beli rumah itu? Yang mau beli, calon pembelinya. Diganggu. Gimana ganggunya? Gangguannya pertama kecil-kecil sih bang, kayak dicolek-colek katanya, ditiup-tiup, sampai puncaknya itu dikasih lihat wujud yang setengah manusia setengah monyet itu. Aduh gila ya, serem amat rumah. Ya jadi nggak ada yang pada mau gitu. Ya udahlah gitu, tolong dibersihin aja deh sebisanya deh gitu kata om saya. Dicoba sama temennya, tetap nggak bisa juga. Dia bawa teman waktu itu, dia datang dia bawa teman, terus dicoba masukin ke temennya, ngobrol dia berdua, maunya apa? Ini udah habis keluarga ini. Tetap dia bilang sampai akar-akarnya saya habisin, dia bilang. Gila ya. Iya, selama masih ada saya habisin dia bilang. Saya nggak mau pergi dari sini kalau benar-benar belum habis. Terus ditantang lah sama temen om saya itu.
kita nih manusia, kita lebih besar derajat kita daripada kamu, dia bilang. Saya mungkin gak bisa ngelawan kamu sendiri gitu kan. Tapi kalau kita rame-rame, ada kemungkinan kita bisa ngelawan kamu. Saya bakal buka pengajian di sini, dia bilang. Saya mau tahu seberapa ilmu kamu tingginya, digituin. Dia tantangin balik kan. Yuk, silakan bikin katanya. Silakan bikin pengajian. Besar-besaran sekalian bikin. Saya ikut ngaji di situ, dia bilang. Katanya. Saya ikut ngaji di situ. Ya udah, kita bikinlah pengajian gitu kan. Setiap seminggu tuh 2 kali bang. Seminggu 2 kali, 3 kali. Ada yang 2 kali, kadang 3 kali gitu bang. Kita bikin pengajian. Itu agak lumayan sedikit ini tuh. Kurang. Agak lumayan sedikit kurang gangguannya gitu bang. Berkurang. Berapa hari tuh bikin pengajian? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Seminggu 3 kali. Cuma kalau kita lagi ada kesibukan 2 kali. Gitu. Tahu-tahu pas lagi ngaji bang kita bang. Ceritanya nih, kita lagi ngaji. Malam Jumat waktu itu bang. Pengajian dibuka jam 7, jam 8 malam. Gitu, selesai sholat isya. Kita lagi ngaji, baca Yasin. Tahu-tahu ada jamaah yang kesurupan. Senyum sendiri bang. Senyum aja di pojokan. Ustadznya nggak sadar tadinya bang. Terus saya bilang ke Pak Ustadznya, saya duduk di sebelah Ustadz. Pak, maaf, itu kenapa saya bilang? Ngeliatin ke kita gitu, ngeliatin ke kita dia senyum. Diberhentiin lah pengajian sama Ustadz. Kamu sini dia bilang. Itu Ustadz bawaan dari Banten itu bang, by the way. Sini kamu. Nyamperin jalan sambil senyum itu. Udah ngajinya digituin sama dia. Segini doang. Oh ini ternyata kata Ustadz. Oh ini ternyata. Langsung dipegangin tuh. Minta tolong pegangin sama jamaah-jamaah. Dia masih tetap senyum aja tuh. Masih tetap ketawa-tawa gitu kan. Mau ngapain dia bilang. Saya nggak perlu dipegangin, saya nggak lari dia bilang. Dipegangin kuat-kuat terus dipencet pakai jempol kakinya dia dipencet keluar buat teh. Wah dia kelojatan bang, kayak orang kesakitan. Ampun katanya sakit katanya. Dia minta ampun. Sama Ustadznya bilang saya nggak mau ampunin kamu, dia bilang. Kalau kamu masih tetap ganggu atau masih ada di sini, dia bilang kayak gitu. Iya saya keluar. Enggak, kamu ngomong doang keluar. Saya tahu, dia bilang. Saya tahu kamu dulu pernah di sini, terus pernah keluar, terus kesini lagi gitu. Iya saya keluar, saya janji saya keluar sekarang, dia bilang. Janji kamu keluar, janji saya keluar kata. Sekarang kamu keluar, jangan pernah balik lagi sini, katanya. Iya Pak, saya keluar kata. Dia keluar tuh. Nah terus Ustadz itu bilang ke saya, tahu nggak saya ngapain, dia bilang. Apa tuh Ustadz, ngapain tuh tadi gitu. Mungkin kalau yang ngelihat saya bawa keris. Dia bawa keris katanya. Dia bawa keris, saya tancapin, dia bilang. Saya tancapin ke kakinya, terus saya sobek kakinya dia. Yang satu lagi, kan kakinya satu, dia bilang. Kakinya satu. Yang satu itu saya sobek aja, dia bilang kan. Insya Allah sih gangguan aman sih sekarang katanya. Oh ya udah Pak Ustadz, terima kasih saya bilang. Tapi tetap pengajian kalau bisa jangan sampai putus katanya kan. Kata dia gitu. Takutnya datang lagi gitu. Ya udah. Selesai pengajian itu normal banget tuh bang, normal banget tuh. Lama 1 tahunan. Di tahun 2020 bang, mulai lagi ada gangguan. Cuma gangguannya sedikit agak aneh sih. Beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan uang hilang. Kalau ini orang sering nampakin diri di rumah. Tapi bentuknya tuh aneh bang. Oke, ini yang lihat siapa nih? Saya yang lihat. Oke. Saya yang lihat. Sama nenek saya juga. Hancur sebelah. Tuh. Saya coba tanya ke nenek saya. Saya bilang ke nenek saya. Dia bilang, oh ngeliat juga, dia bilang. Dikasih lihat juga. Iya kasih lihat gitu. Oh iya berarti sama berarti gitu. Yeah. Siapa ya gitu. Gak tahu lah gitu, biarin aja deh gitu. Dan udah gitu bukan malam lagi bang. Siang lagi itu. Gila ya. Dikasih lihatnya. Ya udah kita nggak ambil pusing lah itu, biarin deh. Malam dari pas saya ngeliat itu, teman saya dari jauh tuh bang, teman lama, teman SD, dia tinggal di Jakarta,
Dia kabarin saya mau datang, mau nginep. Oh ya udah, saya bilang. Ya udah datang aja nginep. Iya besok libur kerja nih kebetulan ya gitu. Boleh gak? Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya udah gue datang deh. Sampai rumah jam setengah 10 malam. Terus kita ngopi-ngopi, makan gitu. Selesai itu kita duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tahu-tahu dia kaget bang, kayak orang dikagetin gimana? Wah, apanya tuh yang dia bilang? Ada yang ngintip di kamar mandi lu, mukanya separuh katanya. Separuh gimana? Separuh utuh, separuh enggak katanya. Hancur banget gitu bang. Aduh siapa lagi nih? Saya bilang. Udah gue pulang ya, dia bilang. Langsung pulang dia. Gue pulang ya, dia bilang. Aduh. Lalu pulang, iya. Jauh, udah lu nginepnya sini kata saya. Enggak, gue pulang aja, dia bilang. Gue pulang aja. Pulang bang. Jam itu juga dia pulang. Gila ya. Malam-malam. Saya telepon lah teman saya itu yang santri itu. Saya telepon teman saya santri itu. Saya jelasin lagi kan. Saya bilang nih yang setengah orang setengah monyet udah nggak ada nih. Tapi ada yang baru lagi nih sekarang. Oh yaudah dia bilang itu mah gampang lah gitu. Gampang itu nanti gua beresin dia bilang. Gua datang. Kebetulan juga gua mau ada libur minggu depan dia bilang. Gua mau ada libur nanti gua datang ke rumah lu. Ya udah. Seminggu kemudian dia datang, siang jam 12-an sebelum zuhur dia datang, terus dia bilang ini mah yang waktu itu katanya. Yang waktu itu yang mana? Lu ingat nggak Andre? Katanya. Andre kata saya. Iya Andre gitu. Ini Andre dia bilang. Wah, merinding saya bang. Sumpah bang. Merinding saya. Mau ngobrol nggak katanya? Boleh deh. Gua masukin ya dia bilang. Ya udah. Dimasukin, ini gampang nariknya nggak kayak jin yang waktu itu bang. Gampang nariknya katanya, tawa-tawa kan. Juga tawa-tawa. Ini Andre kata saya. Iya saya Andre dia bilang. Mau ngapain? Enggak, saya mau main aja dia bilang. Saya senang di sini katanya. Ya udah kalau cuma main sih main nggak apa-apa, cuma jangan ganggu saya bilang kan. Apalagi kalau ada temen datang, kalau bisa jangan ganggu gitu. Enggak, saya nggak ganggu gitu kan. Cuma emang temennya aja kali ngeliat saya katanya kayak gitu. Oh gila ya. Ya udah kata. Ya saya bilang kalau ada teman pergi dulu lah gitu atau ngumpet kayak kemana saya bilang kan. Yang jelas jangan sampai ganggu lah gitu. Iya katanya kan. Nah, terus saya tanya tuh, kamu meninggal kenapa sih? Saya bilang. Dan kapan? Saya hidup tuh jauh di bawah kamu, jauh sebelum kamu dia bilang. Saya meninggal terakhir tahun 1954 bang. Oke. Katanya. Dijelasin kronologinya sama dia. Dulu katanya saya lapar. Di rumah gak ada apa-apa katanya. Saya pengen minta makan ke rumah-rumah tetangga saya. Saya jalan kaki malam. Dia nyamperin warga sekitar minta makanan katanya gak ada. Akhirnya dia jalan lumayan jauh dari rumahnya. Dia bilang demi buat makan doang. Dulu katanya nggak kayak sekarang bang, lampu banyak dia bilang. Dulu mah nggak ada lampu. Saya dengar suara truk gitu. Cuma saya nggak tahu di mana truknya katanya. Toto truk aja. Oh ditabrak. Tabrak truk lah. Ternyata truk itu lampunya mati bang. Entah itu koslet atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas lampunya mati katanya. Jadi truk itu nggak ngeliat dia juga nggak tahu truknya di mana. Meninggal aja di situ. Makanya mukanya hancur. Gila ya. Sebelah. Kayak gitu bang. Terus dia bilang, saya boleh nggak kalau tinggal di sini? Di rumah. Dia bilang, iya saya mau tinggal di rumah. Saya senang di sini. Gitu. Saya senang juga sama kamu. Dia bilang. Aduh. Tapi saya nggak bisa deket kamu. Soalnya setiap manusia tuh punya benteng. Setiap manusia punya benteng tuh segini bang katanya. Kata dia. Iya, jadi dia nggak bisa terlalu dekat sama kita. Tapi ada di sisi kita bisa. Ya nggak apa-apa saya bilang, asal jangan pernah ganggu aja. Asal jangan ganggu saya atau teman-teman saya atau keluarga saya nggak apa-apa. Saya bilang. Ya udah, dia bilang. Saya tinggal di sini ya, di rumah kamu ya. Ya, nggak apa-apa saya bilang. Dan itu masih sampai sekarang sih bang. Sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Di rumah? Di rumah. Oh gila ya. Kadang pun dia suka ikut saya keluar. Kalau ada orang yang bisa lihat. Wah.
Kalau ada yang bisa lihat. Ini sampai detik duduk di sini. Masih bang. Sekarang ikut. Nggak tahu sih. Jangan bang. Saya nggak tahu. Kalau ikut atau enggak saya nggak tahu. Cuma yang jelas saya dulu pernah main ke rumah teman saya. Ternyata bapaknya teman saya tuh orang yang bisa lihat gitu bang. Oh, ada dia gitu. Bapaknya itu negor saya. Kamu mau main bawa temen, dia bilang. Duh, saya kaget kan. Teman siapa om? Gitu kan. Ya itu teman kamu yang di rumah gitu. Taruh rumah lah, jangan dibawa katanya. Iya. Nanti kalau Ternyata ikut, dia gua suka pulang ngikut lagi ya. juga, kata saya bilang. Tapi lu nggak tahu bang. Saya nggak tahu sih soal itu. Iya. Yang saya tahu dia di rumah saya. Cuma kalau kata bapak teman saya itu, dia bilang kadang dia suka ngikutin, dia bilang. Kadang dia suka ngikut. Cuma nggak tentu, dia bilang. Oke. Lebih banyak di rumahnya. Nah nih Bang Hendrik, lu masih tinggal di rumah itu bang? Masih tinggal di situ, Bang. Sampai detik ini? Sampai sekarang masih. Oh, tapi gangguan yang dari manusia kera setengah manusia itu? Udah aman sih itu, Bang. Alhamdulillah ya, total semua Alhamdulillah ya? itu udah aman. Dan aman selesai. Dari fisik lu sendiri bang, udah mulai enjoy atau emang masih kayak kebal? Buat fisik udah enjoy, tapi buat batin masih ini sih, Bang. Kayak ya Masih gimana kebayang sih, gitu Bang? ya? Apalagi keluarga sampai nggak ada, Bang. Iya, nyokap astagfirullahaladzim ya. Semoga ya bang ya, sama teman-teman di rumah kita bantu doa bang ya, semoga nyokap diterima amal ibadahnya bang ya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya ya bang ya, amin amin, dan keluarga semuanya. Dan nih bang, itu sampai sekarang nih ketahuan gak bang, siapa yang ngerjain gitu? Itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan, Dia yang nggak ngirim mau itu jawab. tuh, yang ngirim itu. Dia tetap nggak mau jawab. Oh, Soalnya ancamannya katanya lidahnya bakal dipotong. oh dari majikannya itu ya, yang ngebayarnya dia mungkin. Dia nggak mau jawab. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya mungkin kalau emang udah iri hati mau udah susah sih emang. Iya. Padahal nggak ada untung nggak gitu bang. Iya, Bang. Nyakitin orang sampai meninggal itu maksudnya ya mendingan nyari duit yang banyak dah kan gitu ya. Betul. Nauzubillah min dzalikum. Dan terus kalau sosok tadi yang siapa si Andre yang korban kecelakaan itu ya. Iya. Itu dia lu bisa interaksi atau emang kalau ada orang yang lihat dia dari samping lu gitu. Saya nggak bisa interaksi, Bang. Oke, cuma Tapi pernah kalau lihat ada aja. yang bisa lihat, kalau dia pas banget datang ikut, pasti orang tahu gitu, Bang. Yang mungkin teman-teman di rumah nih yang Indigo atau Indihome gitu kan bisa ngeliat nih Bang Hendrik ada gak tuh, komen aja di bawah ya. Hawanya nggak enak nih bang. Hawanya sih gak enak. Nih sob, kalau mau tahu sekarang ini jam 10:30 malam. Iya betul. Dari tadi tuh hawanya nggak enak banget. Pokoknya Giba Misteri serem lah pokoknya, syuting aja tengah malam. Nah nih Bang Hendrik, yang terakhir nih Bang. Oke. Flashback ke 4 bulan ke belakang. Terakhir di rumah ada gangguan apa Bang? 4 bulan ke belakang, teman saya datang, Oke. dia nginep di rumah gitu. Cuma dia yang paling kuat. Paling kuat. Dia yang paling kuat. Yang lain kan pada pulang. Iya. Dia enggak, karena mungkin rumahnya jauh juga sih. Dia juga pulang takut begal. Oke. Dia pertama dikasih siulan. Siul, oke. Kayak gitu, saya nggak bisa siul sih bang. Disiulin gitu katanya dari rumah sebelah. Dari rumah sebelah. Terus saya bilang sama teman saya, udah kita tidur di sebelah aja yuk. Saya bilang, tidur sebelah nih katanya. Iya, wah lu jangan gila katanya. Nggak apa-apa dia tidur sebelah yuk. Itu buat nemenin aja. Nemenin siapa? Nemenin dia, nyiulin saya bilang. Saya tantangin aja sekalian deh gitu kan. Saya pengen tahu dia komitmen nggak sama omongannya. Saya bilang kan jangan ganggu, saya bilang gitu. Iya. Ya udah. Akhirnya saya tidur tuh di kamar rumah sebelah itu. Sarungan kita bang, biasa. Sarung ditarik-tarik. Sarung ditarik bang. Kita pakai nih, sarung ditarik, seret bawah kan. Oh, Gitu. Iya, terus kita tarikin lagi, gitu kan. Terus ditarik lagi. Nah, teman saya tuh kakinya bang yang ditarik bang, bukan sarungnya. Kakinya. Kakinya justru ditarik sama teman saya. Terus dibangun dong, kaget dia. Terus dia cari-cari siapa yang narik gitu. Siapa yang narik. Dia bangunin saya. Kenapa? Kaki gua ditarik, dia bilang. Kaki gua ditarik. Ditarik siapa? Gitu. Gak tahu siapa. Oh ya udahlah, biarin aja lah. Gitu saya kan. Gila ya. Biarin aja deh gitu. Kita juga bosan sendiri saya bilang. Tapi temen lu sampai pagi tuh kuat. Kuat. Sampai ditongolin bang. Ditongolin. Ditongolin Apa dia tongolin bang. apa? Ya dia jelasin ke gue tuh sama kayak yang lain lihat. Hancur. Wah ini udah darah semua katanya. Wah gila sih. Ini udah darah semua nih badan. Badan darah semua. Matanya nggak ada satu. Oh. Kesini nih hancur total.
fotonya. Oke. Gila ya, serem ya. Gokil sih bang, gokil. Nah nih bang Andre, kan kisah pengalaman lu ini bener-bener gue anggap nggak bakal bisa dilupain nih bang, karena banyak kenangan dan perjuangan yang selama ini lu jalanin. Punya pesan-pesan gak bang buat teman-teman di rumah nih, mungkin yang nonton juga tentang kisah lu ini? Iya, ada sih bang, sedikit sih ya, nggak apa-apa ya. Silakan bang. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, kita hidup normal aja sih. Kita salah, kita bener aja dianggap salah sama orang bang. Apalagi kita salah. Kalau bisa jangan pernah bikin masalah sama orang, karena dampaknya berkepanjangan. Saya nggak tahu almarhum mama saya salah atau enggak, tapi dampaknya sampai sekarang ini. Gitu. Dan satu lagi, makhluk halus tuh nggak cuma di malam doang, tapi siang pun ada. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai kosong. Baca doa ya. Baca doa yang banyak, sholatnya dibenerin kalau yang muslim gitu. Ya itu aja sih bang. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Hendrik ini. Bisa kita ambil segi positifnya, bawa jauh-jauh negatifnya. Serem banget kisah perjalanannya ini. Sampai ada korban jiwa lah ya. Awalnya mungkin ada orang yang nggak suka, berakhir seperti itu ya. Bisa dibilang kalau duit hilang terus lama-lama bisa miskin gitu kan. Tujuan dia emang buat menghancurkan mungkin ya. Jadi kita nggak bisa tebak lah hati orang kayak gimana. Karena di depan senyum, di belakang gitu kan. Di belakang di depan baik gitu kan. Ya macam-macam lah. Intinya tetaplah berbuat kebaikan walaupun kita tidak dianggap baik. Tetaplah jadi orang sabar walaupun jadi orang sabar tuh sulit banget. Dan tetap rendah hati, jauhkan rasa iri hati dan dengki ketika melihat orang bahagia. Nggak apa-apa, emang rezekinya dia. Allah menciptakan dunia itu dengan adil. Ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia gitu kan. Kalau semuanya bahagia, bahaya. Semuanya kaya, makin bahaya. Kok bahaya sih, Drew? Kalau semuanya kaya, nggak ada tukang ojek, tukang sayuran, tukang nasi goreng yang kita biasa kita makan, warteg. Kalau orang kaya semua orang jadi pengusaha. Terus siapa yang jual-jualan yang kita makan sehari-hari gitu kan. Apalagi gue doyan banget sama bakso. Jadi buat teman-teman yang pengusaha bakso, bikinlah bakso seenak mungkin. Nanti kalau enak gue otw ke sana. Komen aja di bawah gimana nama tokonya. Mie ayam bakso urat yang gede. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak bang ya. Sama-sama. Thank you ya. Oke bang. Merinding pokoknya hari ini bang. Gue punya pertanyaan buat lu bang, sekali lagi bang. Iya, oke. 1 tambah 5 berapa? 6 dong. Ya, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.